Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kakak akan menjelaskan itu materi yang kedua. Jadi materi kedua ini akan dibahas mengenai filogeni chordata, ciri-ciri chordata, klasifikasi dari chordatanya, dan klasifikasi vertebrata. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai filogeni lebih rinci. Tadi kan sudah di dalam modul, di dalam tulisan itu dijelaskan secara rinci mengenai filogeni, itu banyak. Itu silakan adik-adik baca dan dipahami seperti itu. Nah, sekarang kakak akan lebih menjelaskan secara rinci. Jadi si filogeni itu adalah taksonomi numerik. Dia tuh ada dua, ada filogeni venedik dan filogeni kladistik. Nah, di sini di dalam modul ini itu dia akan dibahasnya itu lebih ke kelas di kladistik. Jadi filogeni kladistik yang dibahas di modul ini seperti itu. Nah, apa sih bedanya si venedik sama kladistik? Di sini kalau untuk filogeni venedik itu dia akan menghasilkan yang namanya fenogram. Jadi fenogram itu dia yang membahas kekerabatan berdasarkan persamaannya, tetapi dia tidak membahas atau tidak melibatkan evolusinya. Sedangkan kalau si kladistik ini, kalau kladistik ya, dia akan menghasilkan yang namanya kladogram. Dia menghasilkan kladogram, lalu dia akan membahas kekerabatan berdasarkan kesamaan ciri maupun perbedaannya, yang dimana dia akan nanti membahas atau mengaitkannya dengan evolusi. Dan ciri khasnya itu dia memiliki ciri khasnya ada beberapa nenek moyang itu disertai dengan outgroup pada grafiknya seperti itu. Nah, oke. Untuk lebih mengetahui yang mana outgroup, yang mana kelompok luar, yang mana kelompok dalam, itu coba kita perhatikan kladogram sederhana berikut ini. Di sini ada 5 chordata, ada Amphioxus, Bas, Kadal, Kuda, dan Monyet. Nah, di sini diketahui bahwa Amphioxus adalah kelompok luar. Kenapa dia kelompok luar? Nah, itu ya kita akan bahas nanti sebentar lagi. Nah, di sini ada 4 karakter vertebrata yang lain. 4 karakter yang berbeda ini di antara vertebrata itu digunakan untuk menghasilkan kladogram yang sederhana ini. Nah, 4 karakternya itu adalah ada atau tidaknya 4 kaki, lalu telur amniotik, adanya rambut, kemudian kelenjar susu. Nah, di sini keadaan leluhur yang tidak ada untuk keempat karakter yang tadi, maka sehingga dia dikondisikan sebagai kelompok luar atau outgroupnya seperti itu. Nah, di sini Amphioxus lah yang menjadi karakter tersebut. Oke ya. Kemudian jika nanti kakak bilang ada kehadiran, nah kehadiran itu adalah status turunan pada vertebrata. Oke, status keturunan pada vertebrata. Jadi setiap kakak mengatakan mengenai kehadiran, itu adalah status turunan pada vertebrata. Nah, jadi gini, karena mereka-mereka ini berbagi kehadiran pada 4 kaki dan telur amniotik sebagai sinapomorfis. Namanya sinapomorfis. Nah, sinapomorfis ini apa? Merupakan karakter turunan yang dimiliki oleh anggota klad. Nah, karakter turunan yang dimiliki oleh anggota klad. Klad itu apa sih? Yaitu spesies dalam kelompok-kelompok. Nah, lalu ada kadal, kuda, dan monyet. Dia membentuk klad relatif terhadap Bas. Terhadap Bas, klad ini dibagi lagi selanjutnya oleh 2 sinapomorfis, yaitu adanya kehadiran rambut dan kelenjar susu yang menyatukan kuda dan monyet. Itu ada kuda dan monyet relatif terhadap kadal. Nah, kita tahu dari perbandingan yang melibatkan hewan yang lebih jauh kerabatnya bahwa keadaan vertebra dan rahang merupakan sinapomorfis dari vertebrata dan Amphioxus. Yang tidak memiliki ciri-ciri ini itu merupakan di luar klad dari vertebrata. Jadi itu ya dalam membaca kladogram, dan bisa juga untuk membuat kladogram ini. Nah, selanjutnya nih
Coba perhatikan chordata ini. Nah, kladogram chordata yang terlihat rumit ini, coba perhatikan tanda garis hijau itu ada, mereka mengatakan itu semua keseluruhan spesies yang ada pada kladogram ini merupakan chordata. Seperti itu. Diapakan dia ke dalam chordata? Kenapa dimasukkan ke dalam chordata? Nah, karena dia memiliki 4 ciri ini. Dia mempunyai chorda dorsalis, lalu batang saraf dorsal, celah insang, kemudian ada ekor di belakang anus yang berotot, seperti itu. Nah, di sini juga terlihat bahwa chordata itu dia memiliki beberapa subfilum, ada subfilum Urochordata, Cephalochordata, dan Craniata. Craniata atau bisa dibilang dengan vertebrata, tetapi beberapa ahli itu lebih sering mengatakan Craniata karena ada beberapa kelompok yang mana dia memiliki kranium atau craniata itu kranium, dia memiliki kranium tetapi dia tidak memiliki vertebrae gitu, sehingga tidak bisa semuanya itu disebut vertebrata. Sehingga kalau misalnya dibilang itu craniata, maka semua kelompoknya itu termasuk, seperti itu ya. Dan silakan juga dibaca lagi modulnya itu, kenapa dia ada tetrapoda atau amniota gitu ya. Di situ terlihat bahwa di dalam modul ini pembagian-pembagiannya gitu. Itu yang akan ditekankan di dalam video ini. Nah, silakan dibahas latihannya, silakan dibahas, silakan dipahami video ini maupun modulnya, sehingga adik-adik itu bisa menjawab pertanyaannya. Jika adik-adik bisa menjawab pertanyaannya, itu insya Allah itu berarti adik-adik paham terhadap materi yang kedua ini mengenai filogeni, chordata, dan morfologinya ini. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.